Suling Emas, Jilid 2 Bagian 5. Kabarnya menurut tukang perahu yang kebetulan berada di dekat sana, Lo Hou meloncat ke perahu besar dan memaki-maki. Akan tetapi, tiba-tiba muncul seorang di antara tamu Lim Wangwei dan dalam beberapa gebrakan saja, Lo Hou yang terkenal itu terlempar ke dalam air. Haha, dia harus berenang ke tepi, kata seorang lain. Kui Seng tersenyum. Hal semacam itu tidaklah aneh baginya yang sudah biasa bertemu dengan peristiwa pertempuran yang lebih hebat lagi. Biarlah, kalau ia sedang melayani hartawan itu, aku pun tidak jadi mengajaknya menemaniku. Beri saja sebuah perahu kecil yang baik. Sediakan 1 guci arak dan cawannya, bersama sedikit daging panggang, 3 macam sayur, dan sedikit nasi. Nih uangnya, lebihnya boleh kau miliki. Kui Seng mengeluarkan 2 potong uang perak yang diterima dengan tubuh membungkuk-bungkuk oleh tukang perahu setengah tua itu yang merasa kejatuhan rezeki. Hei, tukang perahu jombel. Lekas sediakan perahu terbaik, 5 guci arak wangi, 5 kati daging, 5 macam sayur, mie 5 kati, dan nona-nona manis 5 orang yang cantik-cantik dan muda-muda. Kembang pelacur yang kalian obrolkan tadi, siapa namanya? Kui Seng membalikkan tubuhnya ketika mendengar suara yang besar dan nyaring ini. Ketika melihat orangnya, ia tertegun. Bukan hanya Kui Seng yang terperanjat, juga semua tukang perahu memandang dengan mata terbelalak tanpa seorang pun yang menjawab. Pembicara ini adalah seorang laki-laki tinggi besar, sekepala lebih tinggi daripada orang umum yang berukuran tinggi. Melihat pakaiannya yang sederhana dan longgar, apalagi melihat kepalanya yang gundul, orang tentu mengatakan bahwa ia seorang Wesio, pendeta Buddha. Akan tetapi yang meragukan, kalau benar ia seorang pendeta, mengapa ia memesan daging, arak, bahkan pelacur? Anehnya pula, dia itu seorang diri, mengapa memesan demikian banyaknya makanan dan minuman yang serba 5 takar? Mengapa juga memesan 5 orang perempuan lacur? Pertanyaan-pertanyaan inilah agaknya yang membanjiri pikiran para tukang perahu sehingga sampai lama mereka terheran-heran tak mampu menjawab. Hei, jembel-jembel busuk, mengapa kalian diam saja? Apakah kalian tuli dan gagu? Laki-laki tinggi besar gundul yang usianya tentu 50 tahun itu membentak. Seorang tukang perahu yang agak tabah hatinya menjura sambil tertawa-tawa. Maaf, Lo Suhu, tapi yang Lo Suhu pesan begitu banyak. Wesio itu menyeringai dan melirik ke arah Kui Seng yang berdiri dengan tenang sambil menaksir-naksir dan mengasah otak untuk mengenal siapa gerangan Wesio aneh ini. Hei, seorang pelajar melarat saja mampu menyewa perahu dan membayar arak. Apakah kau kira aku seorang perantau lain tidak mempunyai uang? Ia menggulung kedua lengan bajunya yang lebar sehingga tampaklah lengannya kekar kuat penuh bulu. Ia merogoh ke balik jubahnya dan keluarlah sebuah pundi-pundi berisi penuh uang. Dibukanya tali pundi-pundi itu dan Wesio itu memperlihatkan potongan-potongan uang emas dan perak. Para tukang perahu memandang melotot dan menelan ludah. Belum pernah selama hidup mereka tampak sekian banyaknya uang. Maaf, Lo Suhu. Bukan sekali-kali saya meragukan Lo Suhu takkan dapat membayar. Hanya, Lo Suhu seorang diri, pesanannya begitu banyak, apalagi pakai 5 orang bidadari. Hei, goblok. Apa salahnya? Malah kembangnya pelacur itu harus pula melayani aku, berapapun biayanya akan kubayar. Tapi, Lo Suhu, Ang Xiaohua telah disewa Lim Wangwei di perahu mewah yang berada di sana, tukang perahu itu menunjuk. Wesio tinggi besar itu memandang dan mulutnya yang berbibir tebal mengejek. Biarlah nanti ku jemput sendiri dia. Sekarang sediakan pesananku semua. Cepat dan nih, uangnya, lebihnya boleh kalian bagi-bagi. Wesio itu mengeluarkan belasan potong uang perak dan melemparnya kepada tukang perahu seperti orang melempar sampah saja. Gegerlah para tukang perahu. Benar-benar hari itu mereka kejatuhan rezeki besar. Seperti berlomba, mereka lari ke sana kemari untuk memenuhi pesanan Wesio aneh. Akan tetapi Kui Seng sudah merasa muak perutnya. Begitu pesanannya tiba, ia segera naik ke perahu kecil yang sudah terisi makanan dan minuman pesanannya, kemudian ia mendayungnya ke tengah telaga tanpa mempedulikan lagi Wesio tadi. Menjemukan sekali, pikirnya. Kalau para pembesar negeri suka mencuri uang negara dan makan sogokan seperti anjing-anjing kelaparan, kalau para pendetanya melanggar pantangan, minum arak, makan daging dan main perempuan, akan bagaimanakah jadinya bangsa dan negara? Berpikir sampai di sini, hati Kui Seng merasa kecewa sekali. Akan tetapi pemandangan telaga itu benar-benar indah sehingga kekecewaannya terobati. Hari menjelang senja dan matahari di ujung barat tampak tenggelam ke dalam air telaga, kemerah-merahan dan indah sekali.
Kuiseng mulai makan daging dan sayur, dan minum araknya sedikit demi sedikit. Ia memang tidak begitu suka minum arak. Makin gelap cuaca, tanda malam telah tiba. Telaga Xiao terlihat makin indah. Bulan muncul dengan cahayanya yang gilang gemilang, langit bersih tak tampak sedikit pun awan. Permukaan air telaga bermandikan cahaya bulan, berkilauan seakan-akan terbakar menjadi emas. Angin bersilir membuat air emas itu berombak sedikit, dan bunga-bunga teratai yang berkelompok di sana-sini mulailah menari-nari menggoyang-goyangkan pinggang ke kanan-kiri. Perahu-perahu yang berkeliaran di permukaan telaga mulai memasang lampu yang dihias dengan beraneka warna, ada yang merah, hijau, kuning, menambah indahnya pemandangan di telaga itu. Tiba-tiba telinga Kuiseng tertarik oleh lengking suara suling yang sayup sampai, suaranya mengalun tinggi rendah sesuai dengan gerak air. Kuiseng tertarik dan mendayung perahunya ke arah suara. Ternyata suara suling itu keluar dari sebuah perahu besar dan mewah, dan kini Kuiseng dapat mendengar suara suling dengan jelas sekali. Akan tetapi ia segera menjadi kecewa. Suara itu tadi indah kedengarannya karena dipermainkan oleh angin. Setelah mendengar dari dekat, ia mendapat kenyataan bahwa biarpun peniupnya menguasai lagu dan irama, namun tiupannya kurang tenaga dan amat lemah, tidak membawakan perasaan hati peniupnya. Akan tetapi di samping kekecewaannya, timbul dugaan yang mendebarkan jantungnya. Perahu besar dan mewah inilah agaknya perahu Lim Wangwei yang sedang menyambut 5 orang tamunya, dan mungkin sekali suling itu ditiup oleh Ang Xiaohua, seperti yang diceritakan oleh para tukang perahu tadi. Kalau benar wanita itu yang meniupnya, lumayan juga. Setidaknya, kalau seorang pelacur saja dapat meniup suling seperti itu, benar-benar dia seorang pelacur yang luar biasa. Ketika suling berhenti ditiup, terdengar tepuk tangan dan tertawa-tawa memuji dari dalam perahu, tanda bahwa orang-orang yang berada di dalam perahu itu gembira dan kagum. Tak lama kemudian, kembali suling itu berbunyi, kini memainkan lagu yang menjadi kegemaran Kuiseng, yaitu Bulan Mengembara Cari Kekasih. Kalau tadi Kuiseng hanya kecewa mendengar tiupan suling yang dianggapnya kurang baik, kini telinganya terasa sakit mendengar betapa lagu kesayangannya dirusak orang. Karena tidak dapat menahan lagi, pemuda yang sudah terpengaruh oleh hawa arak itu mengeluarkan sebatang suling dari dalam bajunya, dan tak lama kemudian melengkinglah suara sulingnya melayang-layang di permukaan telaga, mendesak suara suling pertama yang keluar dari perahu besar. Karena suara suling Kuiseng luar biasa sekali kuatnya, maka suara pertama tenggelam dan tak terdengar lagi.